Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa khususan wa'alif hadal kitab wa nafa'ana fi ulumihi bidda. Sya'ulillahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan lagi ya. Riyadhah, bahasa orang dulu istilah riyadhah ya. Mujahadah, ini mujahadah juga ini. Jadi mujahadah itu ya nahan waktu, nahan karep nggih matur nuwun Ibu, terkait dengan ya man jalasa fi majlisil ilmi ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikersakake ya, purun lelenggahan di dalam majelis ilmu, dan alhamdulillah sudah mulai berkembang dari tafsir, hadisnya juga jalan. Nah, ibu-ibu juga rajin maos Quran, belajar lagi memaos tartil Al-Quran kan. Juga ada beberapa bapak ya alhamdulillah dengan mengistiqomahkan kembali kita ya, mudah-mudahan lah masjid kita ini sebagai manba'ul ilmi ya, sebagai tempat untuk menyebarkan ilmu ya, mudah-mudahan. Kemarin kita sudah diberi gambaran tentang orang yang bersodakoh, berinfak, tetapi masih kategori ria'an nas ya, sampai digambarkan siapa yang tidak kepingin kan, ayat wadu ahadukum, yang siada kepingin memiliki taman, memiliki kebun ya, yang di dalamnya ada kurma, ada anggur, ada sungai, sehingga di situ tumbuh berbagai buah-buahan yang bermacam-macam. Tur punya anak kecil yang masih lemah, harapannya kebun itu bisa mewariskan kebahagiaan, kekayaan kepada turunannya. Tahu-tahu karena amalnya tidak dilandasi karena Allah, tidak dilandasi mardotilah watasbitan kan. Ternyata datanglah angin kencang ya, berhembus angin kencang dengan udara yang panas, akhirnya terbakar kan. Dan sekarang mulai kan di luar negeri itu, saya tadi malam dengarkan berita di Amerika kebakaran beberapa tempat ya, di kutub utara saking panasnya kan. Nah, itu wah tarokot sehingga habis ya, itu kalau di ayat 266 ya. Yang 264-nya itu sekarang 267. Nah 267 ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau 265 hubungannya dengan infak secara keseluruhan, tapi 267 ini khusus dengan zakatnya, walaupun kata-katanya infaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mim thayyibatin ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina amanu, he tiang-tiang ingkang sampun beriman. Jadi ingat ini karena fi'il madi, tiang-tiang ingkang sampun beriman. Jadi sudah punya keimanan, punya keyakinan. Angfiku becik jakato siro kabeh. Nah, mohon maaf nih, angfiku ini diartikan zaku, artinya zakatlah siro kabeh. Nah, dari mana kita bisa membedakan yang angfiku di ayat sebelumnya itu kategorinya infak sunnah, tapi di sini kata angfiku perintahnya zakat wajib. Nah, apa saja yang harus kita keluarkan zakat wajibnya? Min thayyibatim ma kasabtum, saking nopo mawon barang-barang ingkang bagus, ingkang sae dari apa yang kita kerjakan. Saking nopo mawon ingkang sampun kita kerjakan. Nah, ayat ini maka sabtum ini sekarang secara praktis ya, dipahami zakat profesi. Jadi kan ada produk yang didapat oleh kita itu satu berdasarkan aktivitas dan kreativitas. Ya, maka sabtum sering diartikan zakat profesi. Profesi sebagai notaris, profesi sebagai dosen, profesi sebagai pengacara, profesi sebagai dokter, profesi sebagai apoteker, kerja-kerja profesional. Nah, itu. Ya, jadi kerja. Ada lagi yang mengatakan kerja jasa, atau kalau tafsiran lama kerjanya kerja bisnis. Ma bayane ma minal mali, saking semua harta, dari pendapatan yang kita peroleh dari profesi yang kita kerjakan. Nah, biasanya profesi itu pendapatannya akeh. Biasanya dokter itu sekarang dokter spesialis di Jombang itu sudah 150.000. Kalau di sini berapa Bu dokter spesialis? Ya, itu hanya meriksa saja itu, padahal produk meriksanya belum tentu juga benar, karena namanya saja diagnosis. Kerja apoteker itu ternyata dijadikan profesional, ya, pengacara. Kalau saya pengacara juga Bu, tapi pengangguran banyak acara. Saya pengacara juga, ya, ngalor ngidul, nah itu pengacara, tapi pengangguran banyak acara. Ya, pagi ya tadi ini wa min thayyibati ma akhrajna lakum minal ard. Nah, ini kenapa diartikan angfiku, karena ada juga segala yang baik yang dihasilkan, yang dikeluarkan minal ard, nah, dari bumi. Bayane minal hubub, habbah itu kan kemari dari biji-bijian. Nah, jadi tanaman-tanaman dari pertanian maksudnya itu. Wa min thayyibati, di sini ada kata thayyibat juga karena harus yang baik-baik. Nah, kalau gagal panen atau ya kan sering tuh gagal panen atau dimakan wereng, dulu pernah istilah wereng Bu ya, pernah dengar wereng Bu? Yang repot tuh wereng coklat katanya nggih. Wereng tahun 80-an itu pernah seluruh Indonesia itu kena wereng. Kalau tidak salah itu tahun 82 83. Sehingga 3 kali panen itu gagal, ada wereng. Ada juga walang sengit. Nah, walang sengit itu bagi orang yang tahu walang sengit Bu ya. Itu bagi yang mau itu dikategorikan seperti belalang.
Ada yang gelem makan walang sengit, Bu. Walang sengit itu disambel, itu enak, Bu, kalau walang. Ya. Ada lagi belalang juga merasakan. Yang paling repot itu kalau tikus, ya kalau pertanian itu kalau dia makan tikus, burung. Jadi banyak ujiannya itu burung. Ya. Burung pipit itu luar biasa itu. Kalau sudah ngeroyok padi, yang kenal burung pipit, nah dipeyek karena ibu-ibu ya. Peyek. Di desa tapi Bu, biar wong desa itu ya, tapi kream. Tapi masih ingat ibu-ibu berarti ya, kan pernah di desa ya makan belalang. Kalau belalang memang halal, Bu. Belalang dan bangkai ikan di laut itu halal. Makanya kan ada dua bangkai yang suci, yaitu dan bisa dimakan belalang itu. Dan enak, Bu, belalang itu ya, enak. Bagaimana kalau belalang yang hijau, yang atau belalang yang besar-besar, yang sebesar-besar gini kan pada dihitung per biji bahkan harganya itu. Nah, kalau tawon ini saya belum merekomendasikan, Bu. Tawon ini karena kategorinya ini subhat kalau tawon. Walaupun botok tawon itu katanya enak ya, botok tawon. Karena tawon ini kalau masih telurnya itu ada yang menghalalkan. Tapi kalau sudah jadi ininya kecil-kecil tawon, anak tawonnya itu kan sudah kategori eman-eman. Masa tawonnya sak sarang-sarangnya sak anak-anaknya dipangan, madunya di inilah. Makanya di sini ada kata-kata min thayyibati ma akhrajna, saking barang-barang ingkang bagus, barang kang keluar yang lakum manfaat kedhe sira kabeh, bayane ma akhrajna minal ardi, tegese anapa mawon yang keluar dari bumi. Makanya kan di kita ini di Indonesia bukan hanya padi dan jagung yang kena zakat itu, termasuk kedelai, tebu, bandeng, tambak udang, tambak bandeng. Ada lagi kalau di saya itu kolam, ya kolam itu ada kolam ikan air tawar, koyo nila, kemudian bader, bukan wader, ada ikan bader. Nah, ikan yang cuman ikan bader itu banyak durinya, Bu. Kalau sekarang ada presto, durinya jadi lembut, enak, Bu, bader itu di presto terus dibakar. Wah. Minal hububi bayane ma akhrajna lakum minal hububi, saking piro-piro biji-bijian, wat simari lan piro woh-wohan. Wala tayammamu lan ojo sampai kalian ini ya memberikan sesuatu itu sesuatu al khabisa yang jelek, ay arrodia yang jelek ya. Nah, itu. Untuk zakat itu memang harus ini minhu saking mazkur, jadi bayane minal hubub wasimar, itu yang baik-baik gitu. Sebab apa? Kalau kita menjakatkan barang yang jelek, ya, barang yang tidak baik, barang yang khabith, ya, tungfikuna walastum bi akhidihi. Nah itu kan. Kita sendiri itu tidak mau menzakati barang-barang yang jelek itu, ya. Sehingga ketika kita melihat saja, nah ila antuk midufi, melihat saja barang yang jelek itu kita mesti memincingkan mata kan itu. Walastum lan ora ono ikut tetep ing atas sira kabeh bi akhidihi, kalawan kepingin ngambil, kepingin mundut, nah, ya mundut, kepingin yang ngalap, sering diartikan akhirnya mengambil, mengalap barang-barang yang jelek itu kita kan nggak mau, ya. Jadi makanya di sini maka sabtu minat thayyibati, ya itu ada minat thayyibati dari barang-barang yang baik yang harus kita zakati.
Biasanya padi itu kalau salah jemur atau menjemurnya di musim hujan itu biasanya jelek hasil jemurannya itu, bahkan ada yang bau ya. Maka beras itu kadang-kadang bisa tahan lama dan bisa tahan sebentar. Ada kan sudah bau, kemudian ada kutunya ya kan. Nah, itu bahkan ada ulatnya kadang-kadang di atas 1 bulan. Itu kalau memang penjemurannya kurang sempurna. Kalau dijemur dengan sempurna ya insya Allah itunya baik, itu awet lagi. Kemudian kalau diseleb juga utuh-utuh kalau jemurnya sempurna itu. Tapi kalau jemurnya kurang baik, diseleb itu juga hasilnya kecil-kecil, patah-patah. Saya dari kecil itu nyeleb itu sudah biasa, Bu. Kalau dulu sebelum ada heuler, tahu lesung, Bu ya? Nah, pernah ngelesung, tumbuh ibu-ibu bareng-bareng, biasanya tidak hanya 1 orang lesung itu. Iya, pakai alu. Sini apa istilahnya, halu ya, alu. Nah, itu. Habis itu makanya kan ada untuk nginterinya itu ya. Masih ingat, Bu ya? Nah, manteri itu berarti ibu lahirnya sudah tahun 60-an itu. Kalau lahir tahun 80-an gak ngerti anak. Iya itu. Kalau yang lahirnya tahun 60-an, nah sebab heuler itu masuk ke negara kita ini sekitar tahun 74-an. Setelah Indonesia dimasuki oleh barang-barang dari Jepang tahun 74. Makanya tahun 74 itu ada huru-hara yang dikenal dengan malapetaka 14 Januari tahun 74. Karena apa? Karena menolak barang-barang yang diimpor dari Jepang, tapi manfaatnya besar. Ada hulur ya. Bisa membeli mobil-mobil yang semurah dari harga Eropa. Toyota, nah itu dulu kan murah Toyota. Jadi ada cerita-cerita seperti itu. Kenapa kita ini? Karena memang min thayyibatin, supaya barang-barang yang baik diheuler. Sekarang ini keliling, Bu, kalau di Jombang itu untuk penggilingan padi heuler itu. Saya dulu di sini tahun 90-an itu ketika ada yang namanya Pak Syafi'i, Allahumma gfir lahu. Pernah dengar ya, Bu ya, Pak Syafi'i ya, itu senengannya nang sawah ya. Dan masjid dulu pernah uji coba kita nanam padi di yang sekarang jadi itu sampingnya Masjid Al-Akbar itu berapa hektar dulu, dengan diantara Jambangan ya, dengan Pak Syafi'i ya, dalam rangka biar masjid punya duit. Tapi wae panen kena burung, Bu. Padinya sudah bagus, wae panen kena burung ya. Sakno juga di akhirnya. Ya. Jadi saya pernah ikut ini juga, memikirkan rekoso dengan bapak-bapak dan teman-teman. Jadi jangan dikira dulu saking kepingin punya duit, masjid itu pernah nyewa. Enggak nyewa sebetulnya, digratiskan asalkan gelem nanam padi waktu. Tapi agak berhasil. Ya berhasil tapi tidak sesuai dengan harapan karena burung. Nah, itulah suka dukanya jadi petani ya. Walastum bi akhidihi ya illa angtumidu fihi. Kamu sendiri itu tidak mau. Lastum itu dari kata laisa itu tidak. Walastum lan ora sira kabeh, ora ana sira kabeh iku bi akhidihi ngalap jukuk ya sira kabeh al khabisa ing barang-barang ingkang bejelek. Nah, gak ada yang gelem kan itu. Ila angtumidu fihi, kecuali kamu sendiri dengan memicingkan mata ya, memejamkan mata. Nah, saking gak gelem melihat barang-barang yang jelek. Wa ghoddi itu basori, yang ya nutup mata lah ya. Oleh karena itu saya berharap ketika zakat fitrah, nah kalau bisa diupayakan
setiap kita ini zakatnya itu senilai dan seukuran dan sejenis ya, jenis beras yang kita konsumsi, yaitu rojo lele ya kan macam-macam, bengawan, rojo lele yaitu cap pipin, apa cap, ada juga cap lele, bukan rojo lele, cap lele, tapi berasnya ternyata jelek ya, capnya cap lele, tapi kan ada jenis namanya rojo lele atau bengawan. Nah, jangan sampai IR, tahu pernah dengar nggak beras IR Bu? IR itu ketika tahun 70-an impor dari Filipina itu untuk mempercepat proses supaya kita swasembada pangan, makanya International Rice. IR itu kan singkatan ada IR 24, IR 21. Orang desa mesti ingat ya IR. Nah, yang enak itu dulu di desa itu beras yang ini Bu, yang tangkainya dowo ya, berasnya berbulu ya. Itunya tuh apa, padinya itu berbulu ya, bukan ketan tapi kemudian apa, cara ininya ditumbuk 2 kali, ditumbuk supaya lepas dari tangkainya, kemudian ditumbuk di ini. Masih ingat nggak Bu itu beras? Enak beras itu. Nah, ada lagi beras yang cukup istimewa itu namanya purase ya kalau di toko nih. Masih. Jadi dulu insya Allah nama-nama beras itu rodo hafal Bu, rodo hafal, ada IR. Ada lagi beras merah. Nah, beras merah itu ada 2 jenis. Ada beras merah yang punel dan ada beras merah yang pro. Nah, itu ada istilah pro. Nah, ini. Jadi yang baik-baik Bu, jangan sampai yang jelek. Nah, zakat fitrah ukurannya sejenis beras yang kita makan. Jadi kalau untuk zakat fitrah dibelikan yang 10.000 tetapi yang dimakan 15.000. Jadi ukurannya yang kita makan. Jadi 2,7 kilo atau 2. Yang saya sepakatnya 2,7 kilo, bukan 2,5 ya, dibulatkan 3 kilo lah. Yang kita jenis apa yang kita makan? Kalau rojo lele ya rojo lele yang dimakan. Kalau berasnya punel jangan yang ini, yang itu. Karena apa? Kita pun nggak seneng gitu loh. Beras yang ele itu nggak seneng. Ya, alhamdulillah saya lihat kemarin jenis beras yang dizakatkan itu rata-rata bagus lah, rata-rata bagus. Bagaimana fakaifa ta'udduna minhu haqqallah? Bagaimana kita ingin memenuhi hak-haknya Gusti Allah sementara kita tidak senang kepada hal-hal yang jelek. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Wa'lamu lan minawa sira kabeh tiang-tiang yang beriman annallaha utawi satune Gusti Allah iku ghaniyun zat kang moho sugi, moho kaya annafaqatikum. Jadi sebetulnya Gusti Allah itu tidak butuh dengan adanya perintah zakat, perintah infak, perintah nafkah, tidak untuk Gusti Allah. Gusti Allah tidak butuh apapun dengan apa yang dilakukan oleh hambanya, oleh orang yang beriman itu. Tetapi manfaatnya memang kembali ke kita, yaitu manfaatnya itu pahala yang akan kita dapat insya Allah seperti kemarin di dalamnya kan ajrun adimun itu kan pahala yang luar biasa, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Di samping wujud pahala juga ada sesuatu yang membuat kita ini tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, tidak pernah kecewa ya. Karena kita dihadapkan kepada gambaran yang akan membahagiakan abadi. Di dunianya sendiri sudah ada tanda-tanda orang yang rajin ibadah dan rajin sedekah, hidupnya itu mulya. Tidak akan ada yang ngerasani medit. Awakmu kalau dulurmu kok medite minta ampun, medite minta ampun. Tetapi ya jangan sampai kedermawanan kita juga disalahgunakan. Makanya kita ini merintis lembaga yang formal. Jadi mohon maaf, kenapa kita ini membentuk UVZ, unit pengelola zakat, ya dalam rangka supaya
melaksanakan tuntunan agama itu sesuai dengan ajaran agama maupun sesuai dengan regulasi. Nah, karena kebetulan kan saya hari Selasa juga melantik Baznas, ikut sama-sama Badan Amil Zakat Kabupaten Kota Batu. Jadi dari Baznas kemudian punya unit-unit, ada LAS Lembaga Amil Zakat dan ada unit pengumpul zakat. Kita baru UVZ. Saya berharap tahun depan kita merintis naik statusnya dari UVZ ke LAS Lembaga Amil Zakat sehingga kita bisa lebih legalitas sebagai pengumpul dan penyalur zakat lebih sah menurut undang-undang. Jadi alhamdulillah Masjid Kebonsari ini kita UVZ-nya sudah kita urus, termasuk kenadirannya juga sudah kita urus, sehingga kalau panjenengan mau mewakafkan lewat ya, Masjid Al Hikmah, monggo. Kita sudah menjadi lembaga yang legal, yang punya SK ya, dari negara untuk ngurusi zakat maupun untuk ngurusi wakaf. Jadi kalau panjenengan mau zakat sewaktu-waktu, karena maka sabtum zakat profesi. Jadi zakat profesi itu hitungannya 1 tahun, Bu. Senisab emas. Ya. Jadi kalau panjenengan tiap bulan pendapatannya diakumulasi selama 1 tahun, kemudian nisabnya ini sudah pendapatan di total jenderal setara dengan nisab emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak banyak-banyak, Bu, 2,5%. Tidak banyak-banyak. Jadi kalau 1 juta itu berapa? 25.000 ya. Kalau PKP pendapatan kena pajak berapa sekarang? Pendapatan per bulannya 6 juta ya kalau tidak salah. PKP kan ada PKP pendapatan kena pajak. Nah, coba di antara bapak-bapak ini yang sudah punya NPWP pribadi, wah gaya nih NPWP pribadi. Ya, saya punya, Bu, saya ini ya karena setiap ya, untung ini tidak termasuk ini nih. Nah, potong 15%, ya kan? Ya kalau saya itu sudah kena potongan 15%. Kalau dapat HR dari PKP. Nah, kalau kita pendapatan dihitung ternyata dibagi tiap bulan umpamanya. Tiap bulan pendapatannya 6 juta. Karena PNS sekarang itu rata-rata golongan 3A yang baru bekerja itu 0 tahun ya sudah di atas, total jenderalnya sudah di atas 2,5 juta itu rata-rata. Jadi kalau 1 tahun itu berarti 30 juta. Nah, sekarang emas 96 gram itu berapa, Bu, harganya? Ya. Kalau emas 24 karat mungkin sekitar 600-an ya per gramnya itu. Ya tinggal ngalikan saja 96 gram kali 600.000 lah. Berapa itu? 60 juta ya? Ya 60 juta. Nah, kalau pendapatannya 1 tahun diakumulasi kita 60 juta, maka kita sudah kena zakat maka sabtum. Nah, 60 juta ini kemudian diambil 2,5%-nya. Nah, bisa dibayar langsung setiap tahun atau dicicil tiap bulan. Kalau 6 juta berarti 2,5%-nya itu ya kurang lebih nggak banyak kan? 50.000 ya, 100 ribuan lah, kan wajar lah. Tuku pulsa berapa, Bu, 1 bulan? Ayo bapak-bapak, kalau tuku pulsa berapa habis 1 bulan? Saya tuh langganan XL itu rata-rata 1 bulan itu sekitar 140. Padahal kalau kita zakat hanya 100.000. Iya. Padahal pulsa ini belum tentu mengantarkan kita selamat di akhirat, karena yang kita tonton, yang kita buka, atau yang kita ikut komentar yang jengkel, kan malah karena itu monggo. Itu gak banyak-banyak 100.000. Ya.
langsung ke UPZ, langsung ke Pak ketuanya, alhamdulillah Pak Bambang Pri, Pak Bambang Pri, terus Pak Tanjo, ya kan, sekretariatnya sudah kita beri label di itu unit pengumpul zakat masjid. Nah, itu monggo ya, daripada nanti setahun tahu-tahu belum 1 tahun meninggal dunia. Menurut Imam Syafi'i, hutang-hutang zakat itu harus diutamakan dari hutang-hutang yang lainnya. Karena zakat itu kategorinya hakullah. Nah, kalau hakul adami, haknya hutang sesama manusia, kalau yang kita pinjami, memaafkan, membebaskan kita, itu bebas. Tetapi kalau zakat, katanya Imam Syafi'i, Gusti Allah tidak akan membebaskan hutang zakat. Makanya kan ada hadis, ruhul mukmin mu'alaqatun biddain. Ruhnya orang yang beriman itu akan ditahan dulu kalau kita punya utang. Nah, menurut Imam Syafi'i, kalau utang yang berhubungan dengan zakat belum kita tunaikan dan haram diwariskan juga. Jadi kalau panjenengan kaya nggak mar zakat itu haram diwariskan kalau belum ambil zakatnya. Itu menurut Imam Syafi'i, Bu, sampai supaya hati-hati. Karena apa? Karena harta ini adalah bukan yang menyelamatkan kalau tidak ditasarufkan dengan baik. Justru yang gandoli kita ini dari masuk surga. Aina malumin aina. Kan? Nggih. Mau enggak, Bu? Alhamdulillah. Nah, kalau yang belum memenuhi pendapatannya, skema pengeluarannya jangan zakat, infak atau sedekah. Tetapi kalau sudah memenuhi nisab tapi belum dibayarkan zakatnya, ya dihitung, diakumulasi. Sejak kapan kita punya pendapatan kena wajib zakat, ya dihitung, Bu. Diakumulasikan semenjak kita mendapatkan pendapatan kena wajib zakat. Sebab kalau tidak, berarti seperti ini wajib dikodo, yaitu mengkodo bayar zakat. Itu wajib, Bu, hukum. Karena kalau tidak itu jadi hutang. Nah, itu dihitung. Umpamanya ibu ketika tahun 2000 itu pendapatannya sudah kena wajib zakat, kena nisab. Nah, maka sadar membayar zakat dan pentingnya manfaat untuk keselamatan di akhirat, karena zakat ini kan melekat, kewajiban yang melekat. Sama dengan panjenengan sudah PKP, pendapatannya kena wajib pajak, itu melekat. Ya, wong dinas itu aja menyurati kita, ya kan? Lah, apa Anda belum membuat laporan pajak tahun sekian? Itunya ada, mesin itunya tuh, mesin komputerannya itu otomatis. Saya pernah disurati gara-gara 2019 itu katanya laporannya belum laporan tahunannya itu. Kalau zakat pribadi itu kan terakhir bulan Maret. Ya, kalau pajak badan, pajak itu kan April. Itu disurati. Kita sebelum disurati oleh Ijroil nanti lebih baik kalau memang sudah kena zakat ya dikodok, Bu. Ya. Kenapa? Nanti maaf, itulah sebabnya mungkin ini ya, seperti yang tanya Bapak kemarin itu, kenapa kita ini kok hidup semakin amburadul? Ya mungkin kita ini tidak tertib, zakatnya tidak tertib sehingga berbuat kerusakannya jalan. Tolong masalah zakat ini kalau memang betul-betul ibu-ibu, bapak-bapak yang pendapatannya memang sudah nisab emas,
Kalau diakumulasi selama 1 tahun, ya dikeluarkanlah zakat. Wong tidak banyak, 2,5%. Wong beli pulsa itu kadang-kadang di atas 200, zakat 100.000 kan ada. Cuman kadang-kadang ya ini, makanya ayat setelahnya ini nanti memang kadang-kadang kita ini keterbuayannya ini, yaitu tadi keterbuayan dengan ajakan asyaitonu ya'idukumul faqra. Ada setan itu nakut-nakuti ke kita. Kadang-kadang kalau kamu zakat, kamu kan akan jadi fakir kan itu. Memang setan nakut-nakuti. Ya daripada nanti dihisab di akhirat, hisaban harta lebih berat dari hisaban amal-amal yang lain. Makanya kalau ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu itu ya jarang yang kemaru kemaru ke dunia. Beri contohnya kalau punya anak itu ya 1 tahun hitungannya. Nih mau nggak Bu? Ya kalau tidak, jadi begini, zakat itu kan ada nilai minimal kepemilikan, Bu. Ada nilai minimal kepemilikan dan ada nilai minimal pendapatannya. Contoh umpamanya punya tanah luas, itu dihitung panennya itu kalau gabah itu 1 ton, gabah 1 ton itu 10 kuintal. Kalau dihitung beras itu 6 kuintal. Jadi kalau kita panen minimal 6 kuintal beras setelah diseleb atau masih gabahnya 1 ton, maka tidak banyak. Nah lihat-lihat itunya itu pengairannya dengan cara apa. Kalau pengairannya menggunakan bayar, itu pajaknya ini zakatnya hanya 1/10-nya ya. Gimana? Nah kalau tanahnya nganggur, tidak ditanami, tidak ada produktifnya, itu tidak ada zakatnya Bu. Karena apa? Bukan bagian wa min thayyibati ma akhrajna. Jadi yang kita zakati adalah produknya, hasilnya. Nah kalau tanahnya memang kalau dijual. Nah kalau dijual itu hasil penjualan tanahnya yang harus dizakati. Jadi kalau tanahnya nganggur, makanya Islam tuh gak boleh Bu kalau punya tanah sampai dianggurkan, itu gak boleh ya itu. Bahkan ya lain Pak, itu kan pajak penjualan Pak. Pajak penjualan. Nah sekarang bagaimana kalau ada beban ganda? Ada beban ganda, artinya yo zakat yo pajak, yaitu disertasinya almarhum Prof. Syekh itu berbicara dengan kewajiban ganda itu. Nah memang sekarang Pak dengan dengan adanya kewajiban mengeluarkan zakat, maka kalau sudah dikeluarkan zakatnya bisa mengurangi beban pajaknya. Itu ada hitung-hitungannya itu. Jadi kalau panjenengan ya contohnya yang PKP, pendapatan kenapa pajak. Tetapi kalau dikeluarkan zakatnya, maka ada 2 ininya itu, skemanya tuh. Ada bisa mengkonversi zakat pajak, bisa mengkonversi mengganti zakat, bisa mengganti pajak. Tetapi ada yang cukup mempunyai beban kedua-duanya tetapi bisa mengurangi. Jadi panjenengan di laporan itu nanti sekarang ini sudah ada sistem programnya antara siapa yang membayar zakat dan siapa yang membayar pajak. Itu ada programnya sekarang. Nah zakat itu dengan adanya undang-undang pengelolaan zakat di negara kita, maka zakat bisa mengurangi beban pajak.
Walaupun ada yang usul, cuman usulan ini belum disetujui. Bagaimana kalau pajak itu diniati zakat? Tetapi ada yang mengusulkan. Karena dalam Islam ini dulu ya di awal-awal bagaimana negara mengelola APBN-nya, ya APBN negara itu didapatkan dari pendapatan yang diwajibkan oleh agama. Ya. Jadi kalau bahasa fikihnya yang pajak itu dulu itu hanya ada dua, namanya kharaj dan P. Ya. Tetapi pajak-pajak sedalam kondisi negara modern namanya doriba, istilahnya itu namanya. Nah, fuqaha modern, ya modern itu tetap masih mewajibkan kalau memang punya beban ganda kedua-duanya harus dilaksanakan. Tetapi di negara kita undang-undang perpajakan mentolerir, bisa mengkonversi, bahkan bisa mengurangi kalau benar-benar kita ini melaporkan pajaknya dan melaporkan zakatnya, maka zakat bisa mengurangi beban pajak, baik pada pajak perseorangan maupun pajak perusahaan maupun pajak badan. Nah, yang untung lagi alhamdulillah tanah masjid ini kita dapat syafaat dengan adanya tax clearing. Jadi ada pembebasan pajak. Jadi alhamdulillah selama saya ikut ngurusi mulai tahun 50 yang masjid ini tidak perlu bayar PBB, alhamdulillah. Karena kita punya ini dari ternyata surat sakti selembar dari Dinas Pendapatan tahun 70-an dulu memberikan ke tahun 77 kalau ingat keluarnya tahun 79 keluar teks ini, itu sampai sekarang masih berlaku. Memang ada tempat-tempat tertentu seperti tempat ibadah itu bisa mengajukan pembebasan pajak bumi dan bangunan. Tetapi kita sudah ya alhamdulillah ini sehingga duit jenengan yang diinfakkan ke masjid itu fokus kepada upaya pembenahan dan penyuburan masjid sebagai tempat ibadah dan tempat menuntut ilmu. Ya. Walaupun suatu ketika memang ada ininya juga itu Bu kaitannya dengan zakat. Memang mohon maaf Pak, jadi di negara kita masih membebankan dua kewajiban itu. Zakat ya wajib menurut agama, pajak ya wajib menurut negara. Walaupun dulu zaman negara-negaranya masih zaman Turki Utsmani, masih zaman Abbasiyah, zaman Muawiyah dan zaman Khulafaur Rasyidin, beban pajak itu hampir tidak ada. Karena negara cukup mendapatkan pendapatan dari kewajiban-kewajiban yang yang menyatu dengan sistem keyakinan. Itu masalahnya. Nah, di negara kita sudah mulai ini. Alhamdulillah menurut Ketua Basnas Jatim, Kota Surabaya ini ASN-nya itu sudah banyak yang sadar zakat zakat profesinya itu. Sehingga tiap tahun bulan itu konon terkumpul 2,5 miliar. Alhamdulillah Kota Surabaya saja. Jawa Timur ini sekarang sudah hampir 19 M tiap bulannya itu dari zakat profesi yang terkumpul dari seluruh ASN di Jawa Timur. Nah itu. Ceritanya ngoten Pak. Ya alhamdulillah tahun ini UPZ kita juga meningkat daripada tahun yang lalu dan kita laporkan ke Basnas itu hasilnya. Kalau tahun yang lalu itu ya masih tahun sekarang itu hampir 40 uangnya saja. Ya belum berasnya. Alhamdulillah dan monggo kalau bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah tercatat dengan baik dan insya Allah tersalurkan kepada mustahiknya juga dengan baik. Sebab zakat ini tidak boleh diterima dilola oleh amil-amil yang belum resmi sebetulnya. Dalam bahasanya amil-amil swasta, amil gadungan, jangan sampai amil gadungan. Nauzubillah min zalik. Ngoten Bapak nggih. Ngoten Bu nggih.
itu kaitannya dengan ini. Nah sekarang bagaimana kalau dulunya kaya kemudian jatuh miskin? Ya gak usah wajib mikir zakat kalau miskin itu. Justru menerima bantuan dari zakat. Kan ada toh. Nah makanya ada gorim kan ya. Nah, tapi gorim ini bukan punya utang banyak gara-gara hidup hedonis. Gara-gara seneng beli pakaian mewah, kemudian beli perhiasan, beli aksesoris hidupnya. Tahu-tahu pendapatannya lebih minus. Bahasanya besar pasak dari tiang. Nah itu tidak termasuk gorim yang harus dibantu. Itu gorim yang harus diceluk di ini. Makanya muncullah ada istilah awaridus syakhsiyah. Nah ini kalau ingin diteruskan sedikit ya, ada pelarangan kepada orang untuk membelanjakan pendapatannya itu. Namanya awaridus syakhsiyah. Nah kita teruskan minggu yang akan datang lah ya. Gimana Pak? Nama Pak ya? Gimana? Iya. Yatim itu berhak menerima santunan. Iya. Ya wal yatama, kan wal masakin dan segalanya itu. Cuman ya anak yatim itu skemanya ada dua. Pertama dari saudaranya yang kaya, ulil kurba wal yatama, kan ada ayat ulil kurba wal yatama. Itu kalau kaitannya dengan infak dan sodako, bukan zakat ya. Nah, anak yatim yang miskin, belum tentu anak yatim itu melarat juga Bu, karena kalau orang tuanya kaya ya akan mendapatkan warisan. Bahkan anak yatim bisa memberikan ujroh kepada yang mengelola aset warisan dari orang tuanya di saat anak yatim itu belum mampu. Dalam Al-Quran nanti dalam surat Ali Imran itu ada penjelasan seperti itu. Ngoten Mbak, jadi jangan dikira anak yatim ini selamanya harus menjadi orang yang mendapat santunan. Belum tentu kalau orang tuanya kaya. Oleh karena itu saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau aset panjenengan kaya masih punya anak yatim, tolong tetap harus dibagi warisnya supaya jenengan tidak kecampuran memakan haknya anak yatim walaupun anak sendiri. Karena beda anak sendiri yang statusnya yatim dengan anak sendiri yang belum yatim. Kalau belum yatim orang tua langsung memberi nafkah, tetapi kalau sudah yatim maka hak-hak waris anak yatim tetap harus diperhatikan. Dan ada dua kemungkinan. Nah, ini. Pertama, sekalipun anak panjenengan masih di dalam kandungan ibunya, maka tetap harus diperhitungkan hak waris yatimnya. Ukurannya anak laki-laki, bukan anak perempuan. Nah kalau lahir anak perempuan nanti dikurangi setelah lahir. Jadi hak menerima warisan bagi anak kita itu semenjak menjadi janin Pak. Bukan hanya punya kumis dan punya brengos ya, semenjak janin. Nah, ini banyak yang dilupakan oleh ibu-ibu ketika mengandung, ditinggal oleh suaminya kaya raya, tetapi tidak pernah dipikirkan. Banyak itu. Ngapunten nggih ini bapak-bapak ya, ngoten nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afin ni'amah wa mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ghayat min jami'il khairat ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayat azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imam rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan semoga pangutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.